Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyatakan bahwa kelalaian dalam menyimpan senjata api oleh anggota polisi ini ternyata seringkali ditemukan. Ya, penyimpanan senjata api dengan benar wajib dilakukan. Lalu apa sanksi terkait kasus ini? Semudah itukah senjata api digunakan sekalipun oleh anak kecil? Berikut kita simak bersama diskusi bersama Reza Ramadansyah. Seorang bocah berusia 3 tahun yang tak lain ini adalah putra kedua dari ulama yang akrab dipanggil Buya Arazi Hashim meninggal dunia terkena letusan senjata api polisi yang mengawal kegiatan ayahnya. Dalam kasus ini ada dugaan kelalaian petugas. Lalu apa sanksinya? Saya juga sempat berpikir, apakah tidak ada pengaman dalam senjata itu? Ayo kita diskusi, tapi sebelumnya subscribe akun YouTube Liputan Namesya TV. Itu dia tadi pemakaman dari putra Buya Arazi Hashim, kesedihan tak mampu dibendung oleh kedua orang tuanya. Yang jadi pertanyaan, kenapa peristiwa itu bisa sampai terjadi? Kita dengar kronologinya dari polisi. Saudara M sedang sholat, kemudian dia menaruh senjatanya tempat yang aman, ya, namun namanya musibah, ya dimanapun pasti bisa terjadi. Tidak ada unsur kesengajaan yang terjadi di wilayah Palang. Kemudian kecelakaan itu terindikasi adanya letusan senjata. Kemudian kami sudah berkoordinasi untuk saudara M ini nanti akan ditindaklanjuti oleh satuan di mana dia bertugas. Menambahkan kronologi kejadian, Kasat Reskrim Polres Tuban AKP M Gananta menjelaskan senjata api itu tiba-tiba ada di tangan kakak kandung korban yang berusia 5 tahun hingga terjadinya letusan dan memakan korban jiwa sang adik yang berusia 3 tahun. Diduga lalai meski keluarga korban tidak memperpanjang kasus ini. Pemeriksaan terhadap petugas yang memiliki senjata api itu tetap dilakukan. Ini bukan pertama kali kasus terkait kelalaian senjata api yang dimiliki oleh polisi dimainkan anak-anak atau anak kecil hingga memakan korban jiwa terjadi. Tahun 2015, seorang bocah perempuan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tak sengaja menembak ibu kandungnya sendiri dengan senjata api milik ayahnya yang saat itu merupakan anggota Brimob Polda Sulselbar. Ada lagi, di Jeneponto, Sulawesi Selatan, tahun 2016, seorang siswa kelas 8 SMP tersungkur dengan luka tembak di dada akibat letusan senjata api yang ditinggal ayahnya di kamar. Berkaca dari kasus-kasus tadi, apakah semudah itu suatu senjata api bisa digunakan sekalipun oleh anak kecil? Kalau senjata itu, siapa saja bisa meledakkannya. Siapa saja bisa menekan trigger. Apakah yang ada di berita balita, anak-anak, sampai orang tua sekalipun bisa menekan trigger senjata. Kembali lagi kepada pengamanan senjata itu sendiri, safety-nya, penempatannya di mana. Nah, kalau yang terjadi di Tuban ini, saya dengar beritanya juga itu senjata organik dari salah satu instansi, dan itu bisa saja terjadi. Mungkin kelalaian menempatkan senjata itu di mana sehingga dapat terjangkau sama anak-anak yang semestinya tidak boleh bermain-main. Ya mungkin tidak bermain-main, tapi ya ini musibah. Menurut Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, kelalaian menyimpan senjata api oleh anggota polisi ini sering ditemukan. Kok bisa ya? Padahal gak sembarang orang, bahkan gak sembarang anggota polisi bisa memiliki senjata api. Lalu apa sanksinya? Kompolnas sangat menyesalkan kasus meninggalnya putra dari Buya Arazi yang diakibatkan oleh senjata api. Pelaku diduga adalah kakak korban yang juga masih anak-anak. Jadi dua anak ini bermain-main, ternyata menggunakan senjata api milik dari pengawal Buya Arazi.
Kompolnas mendorong kepada Propam untuk memeriksa pemilik senjata api untuk dapat mengetahui apakah tidak ada pelanggaran dalam hal penyimpanan senjata api. Karena bagaimana cara menyimpan sehingga bisa ditemukan oleh anak-anak dan kemudian dibuat mainan oleh anak-anak yang berakibat fatal. Kami juga mengharapkan jika ternyata ditemukan ada indikasi pidana, maka silahkan diproses pidana kepada si pemilik senjata api. Sementara kepada pelaku ya yang juga masih anak-anak, ini tidak dapat diproses pidana. Kasus demi kasus tadi harus jadi evaluasi agar kelalaian dalam menyimpan dan menggunakan senjata api tidak lagi terjadi. Kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Saya Reza. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.